Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Kriminalitas tinggi, polisi di Merauke rutin merazia pabrik miras oplosan. Perketat pengisian BBM bersubsidi, SPBU pasang kamera pemantau. Jelang Pilpres dan Pileg tahun depan, Polres Kerom siagakan 552 personel di TPS. Polres Merauke gencar memberantas peredaran miras di sejumlah tempat yang diduga sarang transaksi miras oplosan atau yang populer disebut Sopi dan Sagero. Sat Narkoba Polres Merauke yang dipimpin AKP Ishak Rantulalo menggerebek sebuah rumah di Jalan Raya Mandala, tepat di depan sebuah bank di Merauke. Pemilik rumah ini diduga sudah lama menjual miras oplosan, dan dari hasil penggerebekan ini, polisi menyita sejumlah liter miras lokal yang siap dijual, serta sejumlah peralatan produksi, seperti kompor, dandang, pipa, dan lain sebagainya. Akan melakukan razia ini secara rutin untuk meminimalisir terjadinya kriminal yang bermula dari mengkonsumsi minuman-minuman lokal ini. Jadi selain minuman lokal, kami juga melakukan razia juga terhadap minuman-minuman berlabel yang melakukan para penjual yang melakukan penjualan minuman berlabel ini yang tidak punya izin. Seperti bulan kemarin kami melakukan penangkapan di KNS itu, dan kami sudah serahkan ke Satpol PP, kemudian diproses oleh Satpol PP karena Satpol PP itu adalah merupakan penegak perda, dan itu juga sudah ada kekuatan hukum yang tetap, ada putusan pengadilannya. Kalau tidak salah sih itu sudah kena denda sekitar 7 juta rupiah. Pemilik miras ini termasuk nekat karena rumah yang dijadikan tempat membuat miras lokal berada di tengah kota dan ramai dengan hilir mudik warga. Polisi menangkap pemilik rumah dan membawa mereka ke kantor polisi untuk diperiksa. Selain miras produksi lokal, polisi juga merazia miras yang diproduksi pabrik besar. Polisi menyita puluhan botol dari toko dan kios yang tidak memiliki surat izin untuk menjual minuman keras. Peredaran minuman keras di Merauke masih sangat tinggi dan menjadi penyebab kriminalitas. Warga diminta segera melapor bila di sekitar rumah mereka dijadikan tempat atau sarang peredaran miras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ditemani sejumlah nakes Nusantara Sehat, MI mendatangi Mapolres Sorong Kota untuk melaporkan rekannya yang dituduh melecehkan dirinya. Laporan mereka diterima Satreskrim Polresta Sorong Kota. Korban sebelumnya menjadi perbincangan karena video bugilnya beredar luas di media sosial. Korban menyatakan video tersebut direkam temannya saat ia mandi tanpa sepengetahuan dirinya, lalu diunggah ke media sosial. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Naomi Neti Hoai, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau untuk mendampingi korban menyelesaikan kasus tersebut. Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk masalah ini segera diselesaikan dalam internal dinas saja. Jadi kedua laki-laki dan perempuan ini bisa dipanggil lalu diselesaikan secara internal, karena yang laki ini masa tugasnya sudah mau berakhir karena dia akan kembali ditarik untuk dua atau 3 bulan ke depan. Nah juga sudah mulai salah satu polisi negeri di luar. Polresta Sorong akan menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan dari korban dan 3 orang saksi. Tentunya ini kita juga membutuhkan waktu karena kita juga pasti akan memohon atau menulis permohonan untuk keterangan ahli dan saksi-saksi yang terkait masalah tersebut. Kita Polresta akan segera cepat ya menjemput bola ya, untuk menindaklanjuti masalah ini.
terkait ini. Jadi kita jemput bola. Saat ini yang bersangkutan kita sudah periksa ya, korban sudah kita periksa. Untuk kemudian nanti selanjutnya saksi-saksi dan juga saksi ahli. Berapa korban dan berapa saksi yang sudah diperiksa? Korban satu ya, korban satu kita periksa satu, saksi 3, kita udah periksa saksi 3. Yang mudah-mudahan secepatnya kita tindak lanjuti nanti dan kita akan informasikan perkembangan selanjutnya kepada rekan. Korban sehari-hari bertugas di Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya. Video tersebut direkam pelaku dengan kamera ponsel yang diletakkan di kamar mandi secara tersembunyi. Lalu rekaman tersebut diunggah ke media sosial. Pelaku ternyata 2 kali melakukan hal serupa. Kasus yang pertama diselesaikan secara kekeluargaan, namun pelaku mengulangi perbuatannya dengan kembali mengunggah video lain ke media sosial. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Tim SAR gabungan terus mencari 2 anak buah kapal motor Semangat Baru yang hilang di perairan Puriri, Kabupaten Mimika. Pencarian semakin diperluas dan di kawasan pantai. Kepala Operasi SAR Timika Charles Batlayeri mengatakan pencarian dilakukan dari titik tenggelamnya kapal hingga sejauh 15 km. Hari kedua pelaksanaan operasi SAR kecelakaan kapal KM Semangat Baru dengan jumlah penumpang 6 orang, 4 orang yang sudah ditemukan dan dievakuasi oleh KMP Kokonau dan 2 orang masih dalam pencarian. Untuk pencarian hari kedua masih nihil dan pencarian hari kedua masih terkendala cuaca di mana angin dan tinggi gelombang yang lebih dari 3 meter mengakibatkan tim kesulitan untuk melaksanakan pencarian secara maksimal dan pencarian hari kedua masih nihil. Pencarian hari kedua belum membuahkan hasil karena hari sudah gelap dan akan dilanjutkan kembali pada hari ini. 2 anak buah kapal pengangkut BBM Semangat Baru tenggelam dan hilang karena kapal mereka bocor. 4 ABK selamat dalam peristiwa itu. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Saat ini antrian kendaraan untuk membeli BBM di SPBU Merauke masih panjang. Polisi dikerahkan untuk mengantisipasi petugas SPBU yang sengaja menjual BBM melebihi jatah yang sudah ditentukan. Pihak SPBU memastikan tidak ada kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi hingga 2 kali atau double. Petugas SPBU sudah diperintah untuk mengontrol secara ketat setiap kendaraan yang masuk ke SPBU untuk mengisi BBM. Selain itu, SPBU juga dilengkapi CCTV atau kamera pemantau di setiap sudut sehingga penyelewengan bisa diperkecil. Amir, pengelola SPBU di Jalan Ahmad Yani Merauke, memastikan jika ditemukan ada kendaraan yang sengaja antre 2 kali, maka pihaknya akan menyuruh pengendara keluar dari SPBU. Biasanya kan dia masuk 2 kali, 3 kali, antrinya seperti apa begitu Pak Amir? Sejauh selama saya yang masih memantau di lapangan, untuk kendaraan yang seperti yang Bapak maksudkan itu sejauh ini saya tidak memberikan ruang. Nah, jika memang ada terdapat di lapangan seperti itu, maka saya suruh keluar. Dan tidak sesuai dengan plat nomor dengan barcode, maka kami suruh keluar. Nah, itu sejauh saya di lapangan. Oh gitu. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa dia 2 kali? Apakah Anda ada CCTV di sini yang Anda pasang? CCTV ada. Ada memang khusus yang memantau? Ya. Ada yang memantau memang CCTV itu khusus untuk Anda di sini? Ya, memang SPBU wajib sudah punya CCTV. Dan untuk pemantauan itu kami tidak selalu menggunakan CCTV, kami juga ada terjun di lapangan dan ada staf saya juga, pengawas Pak Albert juga selalu di lapangan. Pasokan BBM bersubsidi di Merauke saat ini tidak sebanding dengan jumlah kendaraan sehingga terjadi antrian panjang. Kondisi seperti ini sudah sering kali terjadi sehingga banyak pengendara frustasi dan tidak sedikit di antara mereka berbuat curang dengan membeli BBM melebihi jatah yang sudah ditentukan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Kerom menyiagakan 550 personel untuk mengawal penyelenggaraan pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, 344 personel akan dilibatkan langsung untuk mengamankan pemilu, sementara sisanya cadangan. Kapolres Kerom AKBP Christian Air mengatakan penempatan personel akan dibagi menjadi 3 kategori. 216 TPS, di sini ada kita kategorikan 3, ada kategori aman, kemudian rawan 1, rawan 2.
Kalau aman berarti satu personil bisa untuk 2 TPS. Kalau rawan 1 berarti satu personil 1 TPS. Dan kalau rawan 2 berarti itu 2 personil 1 TPS. Nah, kita untuk di daerah aman itu ada 26 TPS, kemudian daerah rawan 1 ada 73 TPS dan rawan 2 ada 115 TPS. Nah, di sini pembagian dari kerawanan sendiri lebih diutamakan dari sisi geografi, di mana daerah yang semakin jauh lokasinya dan juga kesulitan untuk mencapai tempat lokasi TPS. Pileg dan Pilpres akan digelar 14 Februari mendatang. Polisi di Papua mengantisipasi teror yang dilakukan KKB untuk menggagalkan pemilu nanti. Afi Tindarto melaporkan dari Kerom, Papua. Masih banyak orang tua di Merauke yang enggan memberikan imunisasi rotavirus kepada bayinya karena takut efek samping yang ditimbulkannya. Kepercayaan ini timbul karena informasi yang diterima bukan dari sumber yang berwenang dan benar. Dinas Kesehatan Merauke menghimbau orang tua bayi tidak ragu, apalagi takut untuk memberikan imunisasi rotavirus bagi bayi. Karena imunisasi ini sangat penting dan bermanfaat untuk mencegah bayi terserang diare. Pemberian imunisasi tidak merepotkan karena hanya diteteskan di mulut bayi. Kembali saya pikir kita pada asas manfaat. Ketika manfaatnya lebih besar, ya kenapa tidak? Ya, itu efek sampingnya sih kecil sekali, bahkan hampir tidak ada. Karena itu kan cuma netes saja kayak polio. Ya, tapi manfaatnya sangat besar karena melindungi anak. Ya. Tapi ada dampak dari diare, ya mengurangi kejadian diare pada anak. Ya, kemudian kalau yang WJP banyak sekali anak dengan radang paru kan gitu kecil, ya, itu penyebab kematian yang cukup banyak di Indonesia. Dinas Kesehatan Merauke juga menghimbau masyarakat mewaspadai penyakit malaria yang saat ini mulai menyerang warga. Salah satu pencegahan yang efektif adalah menghindari gigitan nyamuk Anopheles yang sudah terinfeksi parasit Plasmodium. Caranya adalah dengan menerapkan pola hidup yang bersih di rumah dan lingkungan sekitar. Neville meminta masyarakat segera ke rumah sakit jika mengalami gejala demam tinggi, disertai sakit kepala hingga mual. Penggunaan obat semprot pembunuh anti nyamuk juga disarankan sebagai langkah antisipasi penyakit ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bantuan untuk korban kelaparan akibat cuaca ekstrim di Kabupaten Puncak hingga kini masih terus berdatangan. Gabungan dari berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang terdiri dari Angkatan Muda Kemah Injil atau AMKI Papua Tengah juga ikut membantu para korban dengan memberikan bantuan ke distrik Agandugume, Lambewi, dan distrik Oneri yang warganya menderita kelaparan. Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di Media Center, Posko Tanggap Darurat. Bantuan terdiri dari 1 ton beras, minyak goreng, mie instan, pakaian layak pakai, dan uang tunai. Pemuda atau Sipayung, ada organisasi pemuda yang ada di Timika, ini sangat luar biasa. Kami memberikan apresiasi yang sangat dahsyat kepada pemuda yang ada di sini, dan kami mau sebenarnya sudah mendengar bahwa ada rencana cepat ketemu kami mau menyerahkan, tapi karena waktu tugas kita membuat sehingga agak sedikit terlambat. Tapi hari ini kita ketemu dengan pemuda-pemuda yang gagah, hebat, luar biasa. Terima kasih. Disinilah nilai kehadiran pemuda sebagai ujung tombak, baik masyarakat maupun dalam segala apa saja masalah persoalan. Pakaian layak pakai ada 10 karton dan sumbangan berupa uang ada 100 juta. 100 juta. Jadi dengan demikian kami sampaikan bahwa memang inilah sesuai dengan kemampuan kami, seperti yang kami sudah lakukan aksi sosial. Dengan ini semoga apa yang kita berikan ini bermanfaat. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian organisasi kepemudaan atas bencana kelaparan yang terjadi di Kabupaten Puncak. Organisasi kepemudaan yang telah hadir menyampaikan banyak terima kasih
yang telah memberikan support dukungan, yang telah kami menjalankan beberapa aksi penggalangan dana mulai dari hari pertama sampai ke hari keempat. Hari keempat ini kami buat dalam bentuk aksi, dalam bentuk konser aksi kemanusiaan yang diinisiasi oleh Ketua AMPI Puncak, salah satu pemimpin yang visioner yang selalu hadir bersama kita di dalam Kabupaten Mika, terutama pemuda dan pemudi yang ada di Kabupaten Mika. Bantuan merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan di setiap lampu merah selama beberapa bulan terakhir di Kota Timika. Mereka berharap bantuan ini bermanfaat bagi korban kelaparan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Untuk menstabilkan harga beras, Perum Bulog Papua dan Papua Barat menyalurkan 53.000 ton beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Beras yang disalurkan diperkirakan akan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 8 bulan ke depan. Kepala Kanwil Perum Bulog Papua dan Papua Barat, Raden Gunadarma mengatakan, Bulog menyalurkan beras SPHP berukuran 5 kg agar harganya terjangkau masyarakat. Khususnya di wilayah Papua, ini cukup dari minggu ke minggu ini cukup tinggi lah. Maka itu kami diperintahkan oleh direksi untuk lebih masif menggelontorkan SPHP, yaitu operasi pasar di semua pasar maupun di retail modern. Namun saat ini kita lebih mementingkan penyaluran melalui pedagang dan retail modern, tidak lagi melalui distributor. Memang kalau di Papua dan Papua Barat ini sebenarnya tidak ada lagi distributor, semuanya adalah pedagang-pedagang di pasar tradisional maupun di retail modern. Kenapa kita tidak menyalurkan kemasan 50 kilo? Nah, ini yang mungkin menjadi atensi dari Satgas Pangan maupun juga dari pemerintah. Takutnya kalau kita menggunakan kemasan 50 kilo nanti disalahgunakan. Hingga kini harga beras di pasar tradisional Jayapura naik berkisar Rp1.000 per kilogram. Beras jenis 99 yang tadinya dijual Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Sedangkan beras SPHP Bulog di pasar tradisional dan modern dijual Rp10.000 per kilogram. Bulog memastikan kebutuhan beras di 6 provinsi, yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan masih aman. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Seribu bibit pohon bakau ditanam di kawasan Pelabuhan Pomako, Mimika, Rabu kemarin. Gerakan penghijauan sejak dini ini sedang digalakkan Polri di seluruh Indonesia dengan memerintahkan seluruh Polda hingga Polsek menanam bibit pohon untuk melestarikan alam Indonesia. Kapolres Mimika AKBP Gede Putra berharap gerakan ini bisa menyadarkan masyarakat agar menjaga kelestarian alam yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Yang paling utama yang kita ketahui bersama bahwasanya untuk mangrove sendiri manfaatnya sangat besar, ya, terkhususnya untuk daerah pesisir, ya, yang salah satunya ya di samping mengulangi abrasi, ya, kemudian ya untuk hutan mangrove ini juga sebagai salah satu ekosistem bagi biota laut sehingga bisa berkembang biak di sana. Selama ini kan kalau kita tanam pohon itu pohon yang ada di jalan-jalan di Kota Timika. Tapi ini luar biasa, Pak Kapolres boleh memilih kawasan pantai di mana kita menjaga lingkungan pantai kita. Dalam rangka HUT ke-78 tahun Negara Republik Indonesia, Kapolri memerintahkan kepolisian di seluruh Nusantara melaksanakan gerakan serentak menanam pohon untuk penghijauan dan pelestarian alam sejak dini. Salah satu yang ditanam adalah bibit bakau yang bermanfaat untuk mencegah abrasi di kawasan pesisir. Selain itu, bakau merupakan habitat bagi satwa laut tertentu dan bisa menyerap polutan yang mencemari air laut.
Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan Wanyambe.